Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, para abuya, nenek mama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu majelis taklim Undukan Duong, anak-anakku santri pesantren Ramadan yang saya cintai, pengurus masjid Raya Pasagadang, mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal. Ayah bunda, bapak ibu, tidak bosan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di 10 yang pertama Ramadan. Kita masih diberikan panjang umur taat, panjang umur ibadah. Babak penyisihan mau selesai, masuk ke 10 yang kedua, babak semifinal. Di babak penyisihan, masjid penuh dari Aceh sampai Irian Jaya. Orang ramai-ramai ke masjid karena pengen ibadah Ramadan. Tapi cara Allah lain pula di Indonesia ini. Saya lihat di 10 pertama ramai, di 10 kedua banyak yang tereliminasi, banyak yang berguguran di tengah jalan. Sudah mulai berkurang jemaahnya, ada kemajuan, maksudnya softnya maju ke depan. Alhamdulillah, babak semifinal kata anak muda, tinggal 4 orang. Kalau bahasa pemain bola, 4 klub yang tinggal. Di 10 yang kedua namanya maghfirah, ampunan Allah. Berlanjut lagi ke babak final terakhir. Itu tinggal 2 orang, tinggal 2 grup. Siapa yang tinggal? Persija dengan PSP. Halo, kenapa saya bilang Persija dengan PSP? Karena sama-sama bajunya oranye. 2 orang ini yang bertahan sampai akhir Ramadan. Begitu cara Allah. 10 yang terakhir namanya idkun minan nar. Orang-orang yang bertahan sampai akhir Ramadan akan dijauhkan dari api neraka. Oke. Ayah bunda, bapak ibu yang saya cintai, baginda Nabi Rasul kita Habibunal Mahbub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahagia rasanya kita bersama beliau. Karena beliaulah kita memakmurkan masjid pagi ini. Betul kan? Mari kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berita gembira ayah bunda, beliau menyampaikan dalam hadis yang panjang, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Jikalau umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Maka umat ini, kita ini berkeinginan setiap tahun itu Ramadan saja, tidak ada bulan Syawal.
Nggak ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, nggak ada. Muharram, Safar, nggak ada. Yang ada apa? Ramadan. Bulan apa hari ini? Hari ini bulan apa? Ramadan. Nanya lagi bulan depan. Hari ini bulan apa? Ramadan. Nanya lagi bulan depannya. Sekarang bulan apa? Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata di bulan Ramadan ini kata Rasul, li'annal hasanat mujtami'atun. Ini yang pertama. Kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Suami yang pamberang, pemarah, bulan Ramadan jadi penyabar. Betul Bu? Berang nyo bata posonya. Gagal nyo poso. Ngasih nyo berang nyo, beciri nyo muli nyo. Halo? Gagal posonya laki Pak. Percuma udah poso makan mana ya? Halo? Ramadan membuat orang berubah. Kebaikan berkumpul. Istri yang buka aurat di bulan Ramadan berjilbab. Bahkan di TV-TV dulu saya masih kecil, kalau datang bulan Ramadan, MC host pembawa acara di TV itu minimal pakai selendang. Betul nggak? Artinya apa? Dia pengen baik, tapi terpaksa. Masih ingat saya kecil-kecil di Tanah Abang, Bapak Ibu? Saya besar di Tanah Abang. Rumah gua di Kebun Kacang Limo. Sopir angkot, Metro Mini, Kopaja, bahkan sopir bajai dulu warnanya oranye Pak, kini berubah jadi biru, kurang aja yang ganti. Yo, masa ya grup apa diganti-ganti warnanya? Dulu oranye warnanya, hilang tak ada oranye dong. Dulu setiap Ramadan datang sopir bajai, angkot, Metro Mini, Kopaja, semuanya Pak pakai peci Pak, peci hitam tuh, pakai kensalong, moto. Kamu tanya, udah subuh Bang? Ntar dulu, yang penting kan Ramadan. Halo? Yang penting Ramadan. Dia pengen baik Pak, dia pakai pakaian yang ini gua Ramadan. Kadang-kadang mau tanya, ini kosong. Ntar dulu. Artinya apa? Dia pengen baik. Ya, koruptor bulan Ramadan. Ngapain? Tahu nggak koruptor itu bulan Ramadan? Ngumpulin anak yatim. Alasannya apa? Biar menghapus dosa-dosa yang telah berlalu 11 bulan. Jangan iya. Halo? Cantiklah sebentar lagi oknum pejabat tuh turun kamu saji. Alasannya apa? Berasin atur lu daripada dan payah ini bisa. Artinya apa ya bunda? Orang pengen baik. Betul kata Rasul. Kebaikan berkumpul. Semuanya berkumpul. Yang biasanya nggak pernah makan bareng suami istri, Ramadan sahur berbuka bersama. Betul Bu? Ya. Kedua, apa hebatnya Ramadan Ustaz Oren? Wa ta'atu maqbulatun, ketaatan diterima. Taat kita di bulan Ramadan Bapak Ibu diterima oleh Allah. Walaupun 11 bulan bajingan kucing ayah karapai bangsat. Ya. Apalah baksonya, tahu nggak bodoh? Itu bakso Tanah Abang tuh. Kurang Tanah Abang itu kecil tuh. Ya. Tapi bulan Ramadan taat dia. Dia pengen berubah dia. Rajin ibadah, rajin qiyam. Apa kata Rasul? Diterima. Alhamdulillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa hebatnya Ramadan Ustaz Oren? Ketiga, wada'awat mustajabah. Doa-doa diijabah. Doa-doa dikabulkan Pak. Bu, angkat Ramadan itu, ini TV ini kalau nggak hati-hati Pak, setan Pak. Sahur menjelang subuh itu doa mustajabah. Berbuka maghrib itu jam 5 sampai menjelang berbuka itu angkat tangan. Jangan nonton film Indosiar juga aku menangis.
Oi, oi, doa. Ya Allah, ini Ramadan kata Ustaz Oren, Rasul menyampaikan, suamiku ya Allah, handphonenya banyak nomor janda ya Allah. Tolong ya Allah, aku tidak tahu kemana mengadu kecuali kepada Engkau ya Allah, dan aku yakin doaku Engkau kabulkan Ramadan ini. Tolong ya Allah, kalau berulah juga suamiku ya Allah, beri penyakit ya Allah. Halo? Enggak boleh, doa itu enggak baik. Enggak baik, enggak bagus. Ya, doakan. Karena ada ibu-ibu di Tanah Abang, mohon maaf, curhat dengan saya, Ustaz, boleh enggak saya doa Ustaz? Apa bu doanya? Ya Allah, jangan kayakan lagi suamiku ya Allah. Kalau dia kaya ya Allah, jarang di rumah, banyak tingkah lagi. Kadang-kadang galak surang mencari WA-nya. Amba selidiki ya Allah kironyo ya Allah. Ya Allah, miskinkan suamiku, biar kami setia seperti dulu, walaupun lalu ditikar berdua, yang penting happy sampai tua. Biarlah miskin ya Allah, yang penting makan tiap hari ado, daripada kayo batinmu tersiso. Batanya kamu boleh enggak doa apa itu Ustaz Oren? Enggak boleh doa ni. Enggak boleh. Bu, enggak boleh doa gitu. Doanya apa? Ya Allah, kayakan suamiku, sehatkan suamiku, awet mudakan suamiku, hebatkan suamiku, tapi dia tetap setia denganku. Dia tidak mau pindah ke lain hati, apalagi ke lain body ya Allah. Amin ya Rabbal. Gitu doanya. Setuju tak? Gitu. Ya, mohon maaf. Doa dikabulkan. Bujang lapuk. Ini bujang lapuk banyak nih. Angkat tangan kalian Ramadan, banyak doa, banyak zikir. Ya, angkat tangan kalian. Demi Allah, saya yakin kekuatan doa itu hebat. Indonesia merdeka Bapak Ibu, mengalahkan meriam Belanda, bukan meriam Belina. Itu bukan karena bambu runcing, tapi karena apa? Doa para ulama, para santri, para kiai. Makanya Rasul menganjurkan aksiru bi du'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahim yuqbal. Perbanyak doa kebaikan. Nah, ini kawan saya di Gontor dulu, sama-sama sekolah sama saya Ustaz Rafiq. Saya enggak tahu, Pak. Dia itu bawa apa namanya? Foto kecil, foto SD. Ternyata foto itu foto perempuan berjilbab. SD kan imut-imut tuh, kayak marbot beneran kentut tuh. Gini kan? Foto itu setiap jam 3 pagi dia bangun, Pak. Dan saya bingung, setiap dia bangun tahajud, saya di sampingnya, doanya saya dengar Bapak Ibu. Jangan lapuk dengarkan, ini doa minta jodoh. Diangkat doanya, dilihat foto itu di tangannya. Ya Allah, kalau dia jodohku ya Allah, jodohkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohkan juga ya Allah. Kalau dia berjodoh dengan yang lain ya Allah, batalkan ya Allah, kembalikan jodohnya kepada aku. Saya bingung. Akhirnya saya selidiki, kok doanya begini tiap malam. Saya berdiri di belakangnya, oh patutlah ada foto gironya. Tahu enggak Bapak Ibu, demi Allah Pak, setelah tamat dari Gontor, saya enggak berjumpa lagi 15 tahun, 20 tahun dengan dia Pak. Kawan ini, anak Jakarta Pak, Betawi. Kalau saya sebut namanya Bapak Ibu pasti tahu. Apa yang terjadi? Ternyata perempuan yang dia doakan itu, itulah istrinya. Allah, kekuatan doa. Apalagi bulan Ramadan. Angkat tangan. Yang sakit hari ini, dawu mardokum, angkat tangan. Sambil berdoa, sambil bersedekah. Allah sembuhkan penyakitnya. Demi Allah, yakin. Harus yakin. Yang punya masalah, ana inda dhanna abdi bi, aku sebagaimana prasangkaan hambaku. Kalau yakin denganku, selesai. Innama amru iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Selesai. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Bapak Ibu. Harus yakin. Tapi kalau kita ragu habis doa, ya Allah, pulang dari sini toko saya ya Allah, banyak yang jual, banyak yang beli ya Allah.
banyak yang beli ya Allah, datangkan ya Allah customer pelanggan yang banyak ya Allah, ini Ramadan ya Allah, tolong ya Allah, minta sama Allah sama engkau nih, katanya doa dijawab amin. Pas mau keluar masjid, kira-kira doa awak dikabulkan tak ya? Dikabulkan tak ya? Allah juga begitu, saya kabulkan tak ya? Saya kabulkan tak ya? Karena kita ragu Pak. Makanya keyakinan itulah iman, itulah iman. Ya, Bapak Ibu, kekuatan doa. Ya. Ayah bunda Bapak Ibu, ini yang ketiga hebatnya Ramadan. Apapun permintaan kita pasti dikabulkan. Anak kita Bandung, 7 anak 2 bajingan, ya Bu ya, susah diatur, betul nggak? 1 narkoba kadang-kadang. Gimana caranya Ustaz? Angkat tangan sebelum sahur, nangis, sebut nama anak itu, ya Allah, si Jono ya Allah, contoh, tolong ya Allah, rubahlah tingkah lakunya ya Allah, tiap malam ya Allah, kedua ya Allah, dugem ya Allah, tolong ya Allah, berhidayah, berubah anakku yang satu ini ya Allah, tolong ya Allah, sebut namanya, demi Allah bunda, dia yang lebih hebat nanti dari saudaranya yang lain. Kenapa? Kekuatan doa orang tua. Amin ya Rabbal. Ayah bunda Bapak Ibu, Ramadan ini adalah mungkin Ramadan yang spesial buat kita. Hampir 3 tahun kita diberi ujian oleh Allah. Tapi Ramadan ini alhamdulillah Sumatera Barat saya lihat bebas. Alhamdulillah. Permasalahannya, apakah Ramadan yang akan datang kita masih bersua berjumpa seperti ini? Saya mau tanya Bapak Ibu, sudah berapa lama kita ikut Ramadan ini? Sudah berapa tahun kita ikut beribadah di bulan Ramadan? Pertanyaannya lagi, adakah dampak Ramadan pada kehidupan kita, pada keluarga kita, pada bangsa ini? Ada nggak dampaknya? Ada nggak pengaruhnya? Yang umur 30 tahun berarti sudah 30 tahun. Yang umur 60 tahun berarti sudah 60 tahun. Permasalahannya bukan itu. Bapak Ibu, kalau bahasa Minangnya, Jawa bajalan banyak dicari, lamu hidup banyak diraso. Tapi nak diate tak kurang nak di luar. Saya ingin Ramadan ini jamaah masjid Raya Pasagadang ada perubahan. Bagaimana caranya Ustaz Oren? Saya pernah dengar kata-kata begini Bapak Ibu. Ini bahasanya indah. Dokter tidak pernah berjanji kalau kita berobat pasti sembuh. Guru tidak pernah berjanji kalau kita sekolah pasti pintar. Tapi Allah berjanji kalau kita perbaiki ibadah kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Allah berjanji, Pak, kalau kita perbaiki ibadah kita, Allah akan perbaiki rizki kita. Kalau kita perbaiki ibadah kita, Allah akan perbaiki keluarga, anak, cucu, keturunan kita. Yakin nggak? Yakin nggak? Caranya bagaimana? Perbaiki puasa kita, perbaiki sholat kita, perbaiki sedekah kita, perbaiki ibadah sunnah kita. Kalau ingin berubah semuanya ayah bunda, gampang caranya. Ihfadillah yahfazka. Jaga Allah, Allah menjagamu. Saya ulangi, jaga Allah, Allah menjagamu. Jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan Allah di setiap aktivitas kehidupan yang singkat ini. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Ini saya sampaikan ibu-ibu, Bu, hidup ini mudah. Yang sulit itu apa? Pikiran kita. Hidup ini lapang, Pak. Yang sempit itu apa? Hati kita. Hidup ini murah, Bu, murah. Yang mahal itu apa? Gengsi kita. Betul nggak? Lek gaya gengsi, lek gara-gara merek, kironya ketipu.
beli barang online. Halo, nggak usah banyak gengsi, banyak gaya. Cik gaya lah panjang apa lo? Ya nak. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan tertipu dengan dunia ini. Itu maksud saya. Rasulullah SAW. Nah, ini inti ceramah saya. Hadis Rasul. Diriwayatkan oleh Tirmizi, hadisnya hasan sahih. Apa kata Rasul, Bapak Ibu? Man kana hammud dunya, siapa yang tujuan hidupnya hanya dunia semata, di otaknya dunia, di otaknya pasar, di otaknya dolar, ringgit, rupiah, dolar, ringgit, rupiah, Allah berikan 3 bencana kepadanya. 3 bencana, Pak. Kalau di otak kita, di diri kita hanya dunia saja, siap-siap dapat 3 ini. Apa yang 3 itu Ustaz Oren? Pertama, farraqallahu alaihi syamlah. Allah akan cerai beraikan urusan kita, Pak. Allah akan cerai beraikan urusan kita. Kalau dunia di otak kita hanya dunia saja, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, nggak ada yang selesai. Apapun yang kita usahakan hancur. Tapi Ustaz, ada orang kafir, ada orang munafik, naik jabatannya, usahanya lancar. Tunggu dulu, itu semu, fata morgana. Nggak lama itu loh, paling-paling 2 periode. Kalau minta 3 periode demo kan. Halo, halo. Nah, kita doakan. Ini katanya 11 April mau turun, tidak tahu saya nih. Wallahu alam. Ya. Artinya ayah bunda Bapak Ibu, apa maksudnya? Apapun yang kita capai hari ini, kalau dunia di otak kita, nggak akan selesai, nggak akan nyaman. Dapat pun kita dunia Bapak Ibu, dapat pun kita rezeki, jabatan, pangkat, kedudukan, tanah, sawit, getar, rumah. Banyak rumah kita, mobil banyak, bini banyak, anak banyak pula. Halo. Tapi tidak selamanya akan membuat kita bahagia. Semu, sementara. Ini yang pertama. Kalau dunia di pikiran kita, tujuan hidup kita, Allah akan cerai beraikan urusan kita. Paling lama 2 periode ya. Kalau kepala desa 3 periode. Nah, beruntung kepala desa. Kepala desa 3 periode. 1 periode 6 tahun. Nah, jadi kepala desa lah kalau pilih 3 periode. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, orang kalau tujuan hidupnya sudah dunia semata, wa ja'alal fuqara baina ainai, Allah akan bikin fakir dalam pandangan matanya. Artinya apa Ustaz Oren? Walaupun secara materi Bapak Ibu lihat dia kaya, duitnya banyak, jabatannya tinggi, Pak, tapi dia nggak puas. Dia nggak puas. Artinya apa? Miskin, fakir. Nah, begitu. Jadi apapun yang dia miliki hari ini, dia merasa kurang. Hari ini punya motor, pengen punya mobil. Yang punya mobil pengen punya pesawat. Yang punya pesawat pengen punya langit. Nggak puas-puas dia. Artinya apa? Dibikin fakir oleh Allah di matanya. Ibaratnya apa? Dia mengejar, dia meminum air lautan, semakin diminum semakin haus. Semakin haus, Pak. Padahal dunia ini Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan ibaratkan telunjuk tangan dimasukkan ke dalam lautan samudra yang dalam, terus diangkat tangan jadi telunjuk, tetes 1, itulah dunia. Yang luas samudra ini, itulah akhirat. Yang kita rebutkan, yang kita cari adalah yang setetes. Ya. Dan inilah yang terjadi hari ini. Makanya miskin kita. Dalam konsep agama kita Bapak Ibu, orang kaya itu apa? Nah, ini saya ingin mengubah mindset Ramadan ini, pikiran kita jamaah Masjid Raya Pasagadang. Orang kaya dalam Islam laisal ghina an kasratil mal. Bukan orang kaya namanya yang hartanya banyak. Kata Rasulullah. Oh, tokonya banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak. Ternyata dalam Islam bukan orang kaya itu. Orang kaya itu apa?
walakinal gina ginan nafsi, jiwanya tenang, jiwanya lapang, apa yang diinginkan dapat, walaupun tidak banyak tapi sesuai. Alhamdulillah. Artinya apa? Itu konsep kaya dalam Islam. Beda dengan orang barat, orang liberal. Kaya itu apa? Kalau dapat jabatan, kalau ada kandung anjiang, rantai anjiang ya, amih itu, itu orang kaya. Belum tentu. Yang ketiga Bapak Ibu, orang kalau sudah tujuan hidupnya dunia semata, yang ketiga, apa yang Allah berikan kepadanya? Wala ta'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang hanya ditentukan saja oleh Allah untuknya. Artinya apa? Sekedar saja. Kalau toh dapat, nggak bertahan lama. Kalau di otak kita dunia. Tapi dilanjutkan oleh Nabi kita Bapak Ibu, wa man kana hamul akhirah, siapa yang tujuan hidupnya akhirat. Nah, ini yang kita inginkan jamaah Masjid Raya Pasagadan. Kalau tujuan hidup kita akhirat, Allah akan berikan 3 keuntungan kepada kita. Nah, 3 juga. Apa itu Ustaz Oren? Pertama, sabbatallahu alaihi amron, Allah akan kokohkan urusannya. Apa maksudnya? Allah akan mudahkan urusannya. Kenapa? Di otaknya akhirat, di pikirannya akhirat, di pikirannya dunia sementara, akhirat luar biasa. Terus begitu. Apapun yang dia lakukan untuk akhirat. Makanya tenang dia. Apapun masalah dia, Allah selesaikan. Ini yang pertama. Makanya ayanda mindset Ramadan ini dirubah. Apapun yang kita lakukan, bangun tidur sampai tidur, tujuannya apa? Tujuannya apa? Akhirat. Akhirat. Akhirnya apa? Allah mudahkan. Suami yang bertingkah berulang berubah menjadi romantis. Alhamdulillah. Suami yang biasanya pemarah, pemalas, handuknya habis mandi langsung di kasur. Betul, Bu? Tapi ketika mindsetnya akhirat, pulang lihat istrinya cuci piring, dia berdiri di belakang, dia peluknya bininya. Beb, sayang, kau istirahat, wajahmu capek, aku gantikan kau cuci piring. Alhamdulillah. Oh, kenapa? Karena ibu tujuan hidupnya akhirat. Makanya suami berubah. Alhamdulillah. Nah, mindset dirubah Bu ya. Oh ibu, Bu, akhirat, urusan ibu dimudahkan. Yang pertama. Kedua, kalau sudah akhirat tujuan hidup kita Bapak Ibu, apa yang Allah berikan keuntungan yang kedua? Wa ja'alal ghina fi qalbihi. Allah akan bikin kaya di hatinya. Artinya apa? Ada uang, tidak ada uang sama. Dikasih harta sedikit, alhamdulillah. Dia qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Dikasih harta yang banyak, alhamdulillah. Dia tidak lupa dengan imam masjid, garing masjid, pengurus masjid, masjid raya, yatim piatu, para janda tua, apalagi janda muda. Hei tuan-tuan, kenapa? Allah berikan kekayaan di hatinya. Tujuan hidupnya akhirat. Dia mencari mengumpulkan harta bukan untuk pribadinya, tapi untuk bermanfaat bagi orang lain. Makanya Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah Bapak Ibu pengusaha di Masjid Raya Pasagadan untuk menjadi yang terbaik. Amin ya Rabbal. Kalau pengen kaya, gampang caranya. Saya ceramah di Kampung Jua, Pak. Jauh Kampung Jua dari sini. Saya jumpa dengan Bapak. Umur beliau 84 tahun. 84 demi Allah. 2 hari yang lalu. Saya kajian Isya di situ. Habis Isya menjelang tarawih, saya nggak sempat cerita panjang dengan beliau, tapi saya buka bersama dengan beliau. Habis itu saya ke Masjid Baitul Hadi di Auluri Indah, karena Pak Haji Budi Syukur minta pula dia, karena nggak dapat jadwal kemarin. Apa yang saya dapatkan ilmu dari beliau? Pak D, orang manggilnya Pak D.
Dia duduk di samping saya kaget melihat wajahnya, Pak. Alis matanya putih. Dan saya membayangkan beliau mirip dengan ayahanda Haji Muhammad Nasir, ya, ulama besar Sumatera Barat, Perdana Menteri yang pertama. Saya peluk beliau, ayahanda, umur berapa? 84 Ustaz Oren. 84. Apa rahasianya? Wah Ustaz, rahasianya smile, senyum. Kepada orang senyum. Orang yang iri dengki nyakitin kita, senyum. Orang yang fitnah kita, senyum, smile, happy. Wah, ini lucu juga bapak tua sekarang. Saya tanya lagi, yang lain rahasianya apa selain senyum? Apa? Ustaz, kalau pengen panjang umur kayak saya, banyak-banyak lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Tuh, ibu-ibu. Woi, Bu. Pengen panjang umur gak? Pengen awet muda gak? Seperti Pak D? Pengen gak? Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Dan apa yang beliau sampaikan membuat saya tersentak. Dan ini yang beliau sampaikan hadis Nabi, unzur man huwa asfala minkum wala tanzur man huwa fauqakum. Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Itu ajaran Nabi. Saya kaget. Dan beliau happy, matanya terang, telinganya, ya Allah. Kita sekarang 40 tahun Bapak Ibu, sudah asam urat, kolesterol, kencing manis, darah tinggi. Betul nggak? Benar nggak? 84. Abang, betul Bang Ustaz? Saya kaget, sehat. Ya Allah, nggak ada iri dengki, cemburu sama orang, nikmat hidup. Tuh yang kaya, orang kaya itu apa? Karena yang di otaknya, di pikirannya, tujuannya hidupnya akhirat. Bu, mulai pagi ini mindset berubah Ramadan. Apa? Lihat bawah, jangan lihat atas. Stres. Setelah itu apa? Stroke. Setelah itu apa? Stok mati mendadak 3S. Hei, serius, saya nggak bercanda. Orang kalau sudah lihat ke atas, penyakitnya apa? Iri dengki, dendam. Ujung-ujungnya apa? Sakit. Sakitnya di sini. Ya, betul nggak? Tetangga beli kipas angin, dia kepanasan. Ada nggak situ? Tetangga beli kulkas 3 pintu, dia kulkasnya 1 pintu rusak pula lagi. Dia kedinginan. Tetangga ganti mobil dari Kijang tahun 86 berubah jadi Pajero warna oranye. Inyo datang ambulan ke rumahnya pingsan. Halo, halo, karena lihat ke atas. Mulai pagi ini mindset dirubah. Setuju, mak-mak? Bu ya, rubah mindset itu. Iko indah bawa motor, senyu kirinya belok kanan. Oh berangan nyo berang lo kawak. Ada yang motor mau punya den. Nyo berang lo kawak Pak. Mati ibu nanti jawab. Kok sen kok ke kiri, ibu ke kanan. Masalah bolong. Kacau ya. Mama aku hebat. Halo. Bukan nama Mak Padang, tapi Bogor. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ketiga, kalau tujuan kita akhirat Pak, tujuan hidup kita akhirat, Allah akan berikan keuntungan yang ketiga apa? Wa atathud dunya wa hiya ragimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina, mengemis. Artinya apa? Bukan kita yang melamar kerja, tapi pekerjaan yang datang kepada kita. Bukan kita yang cari rizki, tapi rizki yang datang kepada kita. Bukan kita yang cari uang, tapi uang yang mengejar kita Pak. Serius, saya nggak bercanda Pak. Orang kalau sudah tujuan akhirat Pak, ya Allah Akbar, ada uang nggak ada uang sama aja jalannya Pak. Beda dengan orang tujuannya dunia. Kalau ada uang Pak, jalannya mendongak dia. Ada. Kalau lagi nggak ada uang, jalannya menurun. Menurun ya. Halo, nampak aja bodinya tuh, gerakan badan. Tapi kalau orang tujuan akhirat, ada uang nggak ada uang, tetap smile.
tetap smart, tetap happy. Ayah bunda bapak ibu, ini 3 poin, 3 pertama 3 kedua. Makanya benar kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bukan berarti dunia ditinggalkan, tidak. Tuan-tuan pengusaha pedagang, jangan tinggalkan dunia. Silakan. Rasulullah mengajarkan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kejar dunia seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Ambil sawit, tanah, rumah, bikin toko lagi, bikin tanah lagi, bikin ini, bikin itu, beli ini, beli itu, silahkan. Seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya, tapi baru koma. Ingat, Rasulullah mengatakan setelah itu, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kejar juga akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Artinya apa? Dunia dalam genggaman. Ketika dapat dunia, jangan lupa ada hak orang lain yang mesti dikeluarkan. Ada hak Masjid Raya Pasagadang. Sebentar lagi mau pelebaran, mau bangun apa di sini, insya Allah nih. Bantu. Apalagi bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda lagi. Allahu Akbar. Ayah bunda bapak ibu, akhirat kalau kita kejar, dunia kita dapat. Kalau dunia kita kejar, akhirat dapat nggak? Dapat nggak? Ibaratkan menanam padi, bang. Ilalang rumput tumbuh kanan kiri. Itulah akhirat. Kalau kita menanam rumput ilalang, padi tumbuh nggak? Padi tumbuh nggak? Nggak tumbuh. Percuma, pak. Sia-sia hidup. Apalagi yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Ayah anda, tuan-tuan, umurmu baru 50 tahun, Pak Haji. Lah tua lah muda, setengah abad. Lah tua, Samoa, sementara ya. Oleh karena itu ayah bunda, kesempatan ini jangan sia-siakan. Dan kita tidak tahu, saya tidak mendoakan bapak ibu. Bisa jadi Ramadan tahun depan kita nggak jumpa. Bisa jadi bulan Ramadan tahun depan kita tidak tahu takdir kita bapak ibu. Lihat ayah anda yang sering subuh berjamaah di masjid raya ini, tengok kanan kiri, tengok kawan-kawan kita seperjuangan, sepelapis, sepetiduran, satu persatu hilang, satu persatu dipanggil oleh Allah. Inna lillah, inna lillah, inna lillah. Artinya apa? Suatu hari nanti kita pun akan dapat giliran. Kita akan dapat giliran, ibu-ibu, bunda, bun. Lihat kanan kiri, sahabat kita yang rajin majlis taklim berjamaah di masjid ini, pergi. Cukup sudah kebencian, iri dengki, cukup sudah menggibah, memfitnah. Tutup mulut kita. Ceritakan kebaikan orang, ceritakan kelebihan orang. Jangan sakiti lagi orang. Ibu-ibu kalau ingin dihargai, hargai orang. Kalau ingin dihormati, hormati orang. Kalau ingin dimuliakan, muliakan orang. Tapi sebaliknya, kalau ingin dicaci, cacilah orang. Kalau ingin difitnah, fitnahlah orang. Kalau ingin digibah, gibahlah orang. Kalau ingin disakiti, sakiti orang. Itu sunatullah. Apa yang keluar dari mulut kita bapak ibu akan kembali kepada kita. Saya merindukan di Indonesia para ulama, para ustadz, para buya, para jamaah, semuanya menceritakan kebaikan. Kalau ada keburukan, ambil ibrah pelajaran. Hanya ibrah pelajaran, bukan kebencian. Kita membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Betul nggak? Benar nggak ya benar? Kita rubah mindset kita Ramadan ini. Kita ingin Ramadan yang terbaik. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ingin terbaik Ramadan kita, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Mungkin pernah saya sampaikan di sini. Surga itu bapak ibu rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa yang dirindukan surga, Ustaz Toreng? Siapa yang dirindukan surga? Kalau sudah surga rindu bapak ibu, nikmat hidup ini. Bini kita, calon istri kita rindu dengan kita. Dulu, bang, kita kan sudah khitbah melamar bang. Kapan kita makan bakso berdua? Rindu nih bang, kangen. Enak gak bang? Digitukan oleh calon istri, enak gak? Bahagia kita. Ibu-ibu juga. Di mana Cayang sekarang? Kita ke Basko yuk. Ngapain bang? Beli pakaian kamu. Cari warna oranye semuanya, saya abang belikan. Enak gak?
Bu, senang nggak? Dirindukan. Sekarang yang rindu bukan manusia, tapi yang rindu surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang dirindukan surga? Nah nih, terakhir ceramah saya. Yang pertama, yang dirindukan surga Bapak Ibu kata Rasul, talil Quran. Orang yang lisannya, lidahnya rutin istiqomah berkulindan membaca Al-Quran. Bu, Pak, jangan baca Quran ketika Ramadan saja. Jangan kalian jadi manusia Ramadaniun, orang-orang bulan Ramadan, tapi jadilah kalian adalah Rabbaniyun, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran di setiap hari. Ya Pak ya, Bu, pengen dirindukan surga? One day one juz, kalau bisa 3 juz. Istri saya kalah saya, anak saya kalah saya, ya karena mereka hafal Quran selesai semuanya, saya belum tuntas. Artinya apa? Mudah mereka. Rumah bercahaya, nawiru manazilakum bitilawatil Quran. Indah rumah itu kalau Al-Quran dibaca Bapak Ibu. Ya, istiqomah Bunda ya, Bu. Nggak ada kegiatan duduk di bandara, di terminal, Quran. Duduk santai Quran. Kalau bisa hafal lagi masak Quran. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa tajalu fiha. Kan enak daripada dangdutan. Hoi. Dandut ke dandut, di TikTok ke TikTok, awak buru ah. TikTok ni lah. Iyalah. Ikut gaya orang cambil baju, wak cambil belum. Ayah bunda Bapak Ibu, talil Quran. Kalau pengen dirindukan surga, ayahanda, tuan-tuan, kalau ingin rezekinya, ambo di Tanah Abang ada Bu Haji. Setiap orang nak belanja duduk baca Quran, Bu Haji itu. Sampai mau incar anak gadisnya, dah dapat dong. Dulu, halo, dulu, wah aku Bu Haji kok. Bibitnya rancak, pasti anaknya rancak akhlaknya. Dek kamu mau merantau tahu, pulang-pulang lah bini, lah laki anaknya. Terlambat ya. Halo. Demi Allah, ada Bu Haji, setiap duduk di kedai itu kalau tidak ada belanja Quran. Allah, wajahnya rancak lagi. Ya, imut-imut kayak marmut dalam kentut. Alhamdulillah, Al-Quran yang membuat wajahnya bercahaya. Yang kedua, yang dirindukan surga Bapak Ibu, yang kedua, hafidhil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya, lidahnya. Tadi ya Bunda ya, Bu, mulutmu harimaumu, jaga lidah. Tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya, lupa aib orang lain. Tuh. Maksudnya apa Ustaz Loren? Mafhum mukhalafahnya, merugilah orang yang sibuk dengan aib orang lain, lupa aib diri sendiri. Rugi. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ada nggak orang seperti itu di Padang? Nggak ada. Padang orang elok sebenarnya. Mana ada? Ya, halo, itu orang elok sebenarnya. Ya, makanya Bu, kalau pengen dirindukan surga Pak, jaga mulut, jaga mulut. Oke. Yang ketiga, siapa yang dirindukan surga Ustaz Loren? Mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Ini lapar semua. Ya, kalau pengen dirindukan surga, kasih orang yang lapar makan. Makanya nanti sore ibu beli semangka, satu aja, bikin 100 potong kecil-kecil, satu semangka itu bikin 100. Lewat orang nanti mau buka puasa, bang, dek, bu, 100 orang makan semangka, wak. Sedang berpuasa dia. Puasa yang mereka lakukan, pahalanya kita dapatkan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Tuh hebatnya Pak, memberi makan orang yang lapar. Rasul mengajarkan apa? Iza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau engkau memasak gulai nanti sore, gulai cubadak, gulai jariang, gulai nangka, gulai ayam, perbanyak kuahnya kata Rasulullah. Banyakkan kuahnya Bu. Wa ta'ahad jironaka, beri tetangga. Jangan kuah saja, mencretnya. Hei, udah banyakkan kuah. Kuahnya lagi. Isi ayamnya, jadi yang sampai buah. Begitu ajaran kita, ajaran Nabi. Alhamdulillah.
kalau ingin dirindukan surga, jangan pelit, kedekut, bakhil, tamak, bin sarakah. Yang terakhir, yang keempat, pas waktu saya, wasaim fi syahri Ramadan. Siapa yang dirindukan surga, Ustaz Oren? Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, bertahanlah sampai akhir Ramadan. Jangan tertipu ibu-ibu. Jangan tertipu dengan rendang. Jangan tertipu dengan kue rayo. Dia sibuk bikin kue, lupa kamu saja tarawih, lupa baca Quran. Betul nggak? Bu, silakan bikin kue. Siang hari ada waktu panjang. Ibadah qiyam. Makanya Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di siang hari dengan iman, mengharap ridho Allah, diampuni dosa yang berlalu. Yang kedua apa? Man qoma. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan tarawih, tadarus, qiyamul lail sampai menjelang sahur berbuka, sahur dan subuh berjamaah, sama, diampunkan dosa yang telah berlalu. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bunda, Bapak, Ibu, saya pengen lama-lama ceramah, waktu juga yang misalkan kita. Yang jelas, dulu pernah saya sampaikan di sini, Ustadz ya, yang pengen rindu ceramah saya, buka YouTube, ya Bu ya, tahu YouTube Bu? Lai tahu? Tulis UST Orangi Official, ya, tulis saja, itu muncul ceramah saya. Sudah nonton video ceramah saya, jangan lupa like, share, and subscribe. Bantu. TikTok aja kalian like, orang kan rako kalian like, goyang-goyang baik kok. Jangan iya namanya itu. Iko ceramah nggak di like, rugilah, pahala, apalagi Ramadan. Bisa di like, di subscribe, Bu. Pak, bantulah. Ini Ustadz kan bikin nih, Ustadz bikin nih. Nanti dimasukkan di YouTube nih, habis diedit dimasukkan ke dia. Channelnya apa? Masjid Raya Pasar-Gadang. Bantu. PT-nya untuk saja. Alhamdulillah. Beruntung saja. Bapak halo Ibu. Untuk wasiat dong. Silakan ayah bunda. Yang kedua, saya buka konsultan rumah tangga, perceraian, biro jodoh, dan poligami. Sudah 4 tahun 11 hari dengan hari ini. 4 tahun. Jamaah saya di Hong Kong, di luar negeri, Kanada, Singapura, Malaysia. Yang mau cerai rujuk lagi. Kenapa? Nanya rumah tangga ke saya. Silakan ibu-ibu, bapak yang mau konsultasi rumah tangga. Mudah-mudahan keluarga kita nggak berpisah, nggak ada cerai. Di Papua ada jamaah saya smackdown setiap malam sama lakinya, akur lagi. Cakap tadi, akur lagi. Kenapa? Konsultasi rumah tangga, WA saja, gratis. Bujang apa? Ini lagi banyak stok nih. Janda 10, gadis 6. Masuk nih, silakan. Kemarin cuman 4 tinggal 2 gadis. Sekarang masuk lagi 10 janda, 6 gadis. WA saja. Kirim biodata kalian, foto kalian yang asli, jangan kamera jahat. Kalau hitam aja, putih aja. Nanti pas bertemu saya yang disalahkan. Kok beda wajahnya dengan fotonya? Kacau, banyak kasus yang begitu. Jangan. Apa ya, perempuan itu suka apa adanya saja. Nggak usah bikin aneh-aneh. Ya, perempuan yang soleha itu nggak perlu wajah. Yang perlu apa? ATM-nya. Silakan WA saja 0812 66 34 6539. Saya ulang 2 kali lagi. Silakan bapak-bapak juga yang mungkin pengen bertanya bagaimana anak-anak kita soleh hafal Quran, silakan WA saja 0812 66 34 6539. Sekali lagi nggak saya ulang, 0812 66 34 6539. Ayah bunda, mohon maaf sebelumnya, di luar ada Orange Store namanya. Orange Store, ada kurma ajwa, kurma sukari, ada air zam-zam, ada juga parfum yang murah 20.000, wangi ya, non alkohol untuk ibadah Ramadan kita. Ada juga sejadah, mungkin yang ada sejadah kecil, ada juga macam-macam di luar. Bantu buat anak-anak kami rumah tahfiz yang saya asuh, namanya Bintang Quran. Belanja beramal di bulan Ramadan, Pak. Silakan ayah bunda belanja. Kalau tidak ada niat belanja, bapak ibu beramal aja lah, minimal sukari lah, 1 kotak yang kecil. Kalau tidak parfum yang 20.000. Ya, saya doakan ibu-ibu yang belanja, mudah-mudahan suaminya setia sampai mati.
Yang tidak belanja saya doakan suaminya tidak boleh, tidak boleh. Doa-doa jelek tidak boleh ya. Bu, ini mah satu, bantu ya Bu ya. Nah, guru ngajinya kami carikan uangnya melalui yang halal seperti ini. Bantu anak-anak kami, silakan belanja. Mudah-mudahan ada kurma, ada lengkap. Insyaallah udah mau habis kayaknya. Nah, buat jatah Masjid Raya Pasar Gadang lagi. Ayah Bunda, saya minta maaf, saya tutup kajian saya pagi ini, mudah-mudahan berkah. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Seperti biasa pantun saya, buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Ada nawayakum ajmain, kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.